Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Selamita Katuk dari kelas 5 TI 3. Di sini saya akan memperlihatkan studi kasus forward dan backward chaining yang sudah ditugaskan sebelumnya. Di mana tugas ini memiliki tujuan yaitu membuat pohon keputusan, menghitung jarak tempuh, dan memilih metode mana yang terbaik di antara DFS, BFS, dan Best First Search. Kita masuk pada studi kasus kita, yaitu di sini terlihat ada jarak tempuh antar kota yang menjadi studi kasus kita dengan node awal Jakarta dan node goal atau node tujuan yaitu Kediri. Baik, di sini saya sudah membuat pohon keputusan dari data dari studi kasus kita. Bisa terlihat dalam slide ini. Kita masuk pada DFS, yaitu metode pencarian atau teknik pencarian, di mana DFS itu merupakan penelusuran node secara vertikal, misalnya kiri ke kanan. DFS juga menggali masalah secara mendalam hingga solusi optimal ditemukan. Kelebihan dari DFS yaitu dapat menemukan solusi mendalam, sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan waktu lama untuk masalah besar. Jadi di sini saya menerapkan metode pencarian DFS pada studi kasus kita. Bisa terlihat di layar untuk node pertama dimulai dari Jakarta Purwokerto dengan 800 km dengan jarak tempuh 800 km, lalu pergi ke Purwokerto Semarang dengan jarak tempuh 1500 km. Lalu dari Semarang kembali ke Purwokerto dengan jarak tempuh 1500 km, lalu pergi ke Purwokerto Surabaya dengan jarak tempuh 1800 km. Lalu terakhir dari Surabaya langsung pergi ke Kediri dengan jarak tempuh 1500 km. Total jarak tempuh Jakarta ke Kediri dengan menggunakan metode pencarian atau teknik pencarian DFS yaitu sekitar 7.100 km. Yang kedua ada BFS atau Best First Search, di mana BFS menelusuri semua node pada satu level sebelum turun ke level berikutnya. Kelebihan dari BFS yaitu menelusuri seluruh node secara menyeluruh di setiap level. Dan untuk kekurangannya yaitu BFS tidak efisien jika solusi berada di node terakhir dan dapat menghambat interaktivitas antar topik. Ini penerapan BFS pada studi kasus kita, yaitu mulai dari Jakarta Purwokerto dengan jarak tempuh 800 km, lalu pergi ke Purwokerto Solo dengan jarak tempuh 500 km, lalu pergi ke Yogyakarta dengan jarak tempuh 1000 km, lalu ke Surabaya dengan jarak tempuh 1000 km, lalu dari Surabaya pergi ke Kediri dengan jarak tempuh 1500 km. Dengan BFS, total jarak tempuh dari Jakarta ke Kediri adalah 4.800 km. Yang terakhir, untuk metode pencariannya ada Best First Search, di mana Best First Search menggunakan heuristik atau pengetahuan untuk memandu pencarian ke arah solusi terbaik. Pendekatannya di mana mencari solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Kelebihan dari Best First Search yaitu mengurangi beban komputasi, menguji hanya solusi yang menjanjikan, dan berhenti saat solusi mendekati hasil terbaik. Karakteristiknya yaitu menyerupai cara manusia mengambil keputusan. Ini adalah penerapan metode pencarian Best First Search pada studi kasus kita, di mana hanya ada dua saja, mulai dari Jakarta Yogyakarta dengan jarak tempuh 1900 km, lalu langsung dari Yogyakarta ke Kediri dengan jarak tempuh 1500 km. Total jarak tempuh dari Jakarta ke Kediri dengan menggunakan metode pencarian Best First Search yaitu 3.400 km. Dari studi kasus yang sudah kita bahas, kesimpulan yang didapat adalah metode mana yang terbaik. Bisa terlihat bahwa
metode yang terbaik adalah best first search, di mana best first search merupakan metode yang paling optimal dengan jarak terpendek, yaitu jalur Jakarta-Yogyakarta Kediri hanya dengan 3.400 km saja. Dalam kasus ini, best first search menginspirasi pencarian paling cepat, paling sedikit node di expand 3, dan juga menemukan jalur optimal. Jadi best first search menang soal efisiensi pencarian di studi kasus ini. Sekian penjelasan saya mengenai studi kasus yang sudah dijelaskan. Terima kasih.